Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, kurang semangat nih kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak. Kalian jawabnya pagi luar biasa. Coba ibu ulangi lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Nah, gitu dong yang semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Ayu untuk memimpin doa. Nah, baiklah semuanya. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ayu. Yang selanjutnya yaitu Ibu akan mengecek kehadiran kalian atau absensi anak kelas ini. Di sini yang tidak hadir siapa ya? Fajar, Bu. Ada yang tahu kenapa Fajar tidak hadir? Sakit. Oke, kita doakan semoga Fajar cepat sembuh ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, di sini lebih tepatnya kita akan membahas mengenai materi fotosintesis. Sebelum melanjutkan ke materinya, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa saja sih? Yang pertama, yaitu tujuan kita pembelajaran kita pada pagi hari ini membahas mengenai pengertian dari fotosintesis atau apa sih itu fotosintesis. Yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini membahas mengenai bagaimana terjadinya proses fotosintesis. Nah, itulah tadi materi yang akan kita pelajari. Sebelum melanjutkan ke materinya, Ibu akan tanya terlebih dahulu kepada kalian. Manusia itu makhluk hidup bukan? Ya, sudah. Kalau hewan itu? Makhluk hidup juga. Nah, kalau tumbuhan atau tanaman itu juga makhluk hidup bukan sih? Nah, pintar, good job. Nah, manusia dengan hewan itu kan membutuhkan makanan kan? Kalian juga membutuhkan makanan kan? Nah, sama halnya dengan tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan atau tanaman juga membutuhkan makanan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau yang biasa juga disebut dengan fotosintesis. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan slide PPT. Ibu harap kalian memperhatikan pada slide dan Ibu akan menjelaskan yang ada di slide itu apa sih gitu. Yang pertama yaitu pengertian dari fotosintesis. Atau apa sih itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses di mana sinar tanaman atau tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk memproduksi makanannya sendiri untuk bertahan hidup. Paham? Nah, materi yang selanjutnya yaitu bahan-bahan fotosintesis. Tentu saja dalam proses fotosintesis itu diperlukan bahan-bahan fotosintesis agar dapat membantu atau dapat terjadinya proses fotosintesis. Nah, yang pertama itu ada sinar matahari. Jadi dalam proses fotosintesis itu memerlukan sinar matahari untuk dapat iya, sinar mataharinya nanti yang digunakan dalam proses fotosintesis. Terus yang kedua yaitu air. Jadi air ini juga salah satu bahan-bahan yang digunakan untuk atau yang dapat digunakan dalam menunjang proses terjadinya fotosintesis. Yang ketiga yaitu ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini yang ada di udara. Jadi ini juga dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Terus yang dioksida, yang terakhir yaitu ada klorofil. Ada yang tahu klorofil itu apa? Hijau. Ya, klorofil itu merupakan zat hijau yang ada pada tumbuhan. Paham? Coba diulangi lagi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis itu ada apa saja? Ada sinar matahari, air, karbon dioksida, klorofil. Pintar, anak kelas 4 pintar-pintar semua.
Terus yang selanjutnya yaitu kita akan membahas proses terjadinya fotosintesis. Nah, ini tuh proses secara singkatnya di mana karbon dioksida ditambah dengan air, ditambah dengan cahaya matahari, ditambah dengan klorofil, jadilah atau dihasilkanlah glukosa atau oksigen. Ada yang tahu glukosa itu apa? Iya, betul. Glukosa itu merupakan zat gula. Nah, di sini ada proses terjadinya fotosintesis secara lengkap atau secara jelas. Kalau yang tadi kan singkatnya, kalau ini secara jelasnya. Nah, jadi sebelum Ibu menjelaskan materi mengenai proses fotosintesis secara jelas atau secara lengkapnya, di sini Ibu mempunyai media yang Ibu beri nama biorama fotosintesis. Jadi, media ini berfungsi untuk memberikan gambaran kepada kalian bagaimana sih sebenarnya terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan itu. Nah, media ini fungsinya untuk itu. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan ya bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis itu ada apa saja. Nah, di sini tuh ada semua. Coba kita sebutkan lagi. Karbon dioksida, klorofil. Tadi kan kita sudah Ibu jelaskan kalau klorofil itu merupakan zat hijau yang ada pada daun. Nah, yang selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Yang pertama yaitu tumbuhan, ini tumbuhannya ya. Jadi, tumbuhan ini memperoleh air dari tanah. Kemudian air ini diserap oleh akar. Setelah diserap oleh akar, kemudian disalurkan ke tumbuh-tumbuhan melalui jaringan transportasi yang ada pada tumbuhan. Jaringan itu bernama jaringan floem dan jaringan xilem. Proses yang kedua yaitu di mana karbon dioksida yang ada di udara diserap melalui stomata yang ada pada daun. Letak stomata itu di mana? Letak stomata itu ada pada bagian bawah daun. Yang ketiga yaitu di mana sinar matahari diserap oleh klorofil yang ada pada tumbuhan tersebut atau zat hijau yang ada pada tumbuhan. Nah, kemudian dari sinar matahari itu digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Tadi kan hasil fotosintesis itu selain dapat memproduksi makanannya juga dapat menghasilkan glukosa atau oksigen atau zat gula dan oksigen. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah menghasilkan glukosa ini selain dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, biasanya akan disimpan pada bagian-bagian organ-organ tumbuhan. Seperti misalnya buah. Nah, mengapa ketika kalian makan buah itu terkadang ada rasa manis? Karena di dalam buah itu tersimpan glukosa atau zat gula. Selain pada buah juga kan ada pada daun, karena kan daun ini juga organ tumbuhan, bunga, akar, dan batang. Nah, yang selanjutnya selain menghasilkan glukosa atau zat gula, dari hasil fotosintesis itu juga menghasilkan oksigen. Nah, oksigen inilah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Oksigen ini keluarnya dari mana? Keluarnya melalui stomata yang ada pada daun. Kalau karbon dioksida tadi diserapnya melalui stomata, kalau oksigen dikeluarkan melalui stomata. Begitu ya, paham? Nah, kalau yang proses yang terakhir yaitu glukosa ini tadi kan disimpan pada bagian-bagian organ tumbuhan. Nah, termasuk dengan akar. Kalau yang di akar itu, glukosa ini berubah nama menjadi zat pati atau amilum. Jadi, letak amilum atau zat pati itu ada pada bagian akar. Pintar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari fotosintesis. Tadi kan ada menghasilkan bahan makanan untuk tumbuhan itu sendiri. Selain itu juga dapat menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Karena oksigen itu kan yang kita butuhkan kan. Terus dapat menyerap karbon dioksida sehingga udara yang ada di sekitar menjadi lebih bersih. Terus yang ketiga atau manfaat yang ketiga yaitu dapat menyerap karbon dioksida sehingga dapat mengurangi polusi yang ada di udara ini. Jadi fungsi proses fotosintesis itu dapat menyerap karbon dioksida dan dapat mengurangi polusi udara. Yang keempat yaitu dapat membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Dan yang kelima yaitu menghasilkan makanan
menghasilkan bahan makanan itu sendiri untuk tumbuhan. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang terakhir, di sini Ibu memiliki beberapa pertanyaan, lebih tepatnya 3 pertanyaan. Nah, yang bisa menjawab akan Ibu kasih jajan. Ibu bacakan ya. Pertanyaan yang pertama, fotosintesis itu membutuhkan 3 bahan. Nah, bahan utamanya itu apa saja? Sebutkan. Saya Bu. Ya, coba ayo. Bahan utamanya adalah sinar matahari, air, dengan karbon dioksida. Nah, pintar nih. Terus, pertanyaan yang kedua, Ibu bacakan, perhatikan ya. Nanti yang bisa menjawab Ibu kasih jajan lagi. Pertanyaan yang kedua yaitu fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi. Karena apa? Ada yang tahu? Ya, Dinda. Karena yang pertama dapat menghasilkan oksigen, yang kedua menyediakan sumber makanan utama, yang ketiga menyerap karbon dioksida. Pintar. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, ini cepat-cepatan ya. Ibu bacakan pertanyaannya. Apa saja produk yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Ya, Dila, apa saja sebutkan? Ada glukosa, yang kedua ada oksigen. Pintar. Ya. Nah, materi yang terakhir yaitu kewajiban kita terhadap tumbuhan di sekitar. Jadi kita itu memiliki kewajiban untuk menjaga tumbuhan agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh dan dapat menghasilkan oksigen. Yang pertama yaitu melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan. Yang kedua yaitu dapat menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Yang ketiga yaitu dapat memberikan pupuk supaya tumbuhan tumbuh dengan baik. Nah, itulah tadi kewajiban kita untuk menjaga tumbuhan agar proses fotosintesis yang ada di dunia ini tetap berjalan dan dapat menghasilkan oksigen. Nah, sekian materi kita pada pagi hari ini. Adakah yang ingin bertanya? Jika tidak, kita ulangi lagi. Proses fotosintesis itu apa sih tadi? Proses pemasakan pada tumbuhan. Ya, lebih tepatnya proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta tolong kepada Ayu lagi untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, semuanya siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Di sini Ibu juga memiliki PR yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan di minggu depan. Baik, Tolong dibagikan ya, Ayu. Sekian materi kita pada pagi hari ini yang membahas mengenai fotosintesis. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.